Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuna Iqbal Zaidan. Saya dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 09010622 2015. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas kelima terkait dengan multimaster untuk MySQL dan CMS WordPress pada kontainer Docker. Dan juga untuk tafsir surat Quran Surah Al-Baqarah ayat 135 sampai 141 dari tafsir Ibnu Katsir. Langsung saja kita ke Visual Studio Code untuk melihat konfigurasi dari Docker yang saya gunakan. Baik, berikut ini adalah tampilan Visual Studio Code yang saya gunakan untuk konfigurasi. Baik, ini adalah service yang digunakan. Jadi penerapannya ini ada dua ya, master to slave, tapi ini master to master dengan konfigurasi yang masih sama. Untuk testing saja kita menggunakan master dan slave. Dan juga selanjutnya untuk WordPress-nya dan juga Nginx untuk load balancing dan juga Redis untuk session management. Selanjutnya adalah penerapan dari volumes. Dan di selain itu ada settingan untuk Docker dan configuration. Docker dari MySQL menggunakan versi 5.7. Untuk masternya dan slave-nya harus berada pada server yang berbeda. Server yang berbeda ini menandakan database yang digunakan juga berbeda dan juga network yang digunakan juga berbeda namun tersambung. Jadi yang master menggunakan server ID 1 dan slave menggunakan server ID 2. Selanjutnya adalah untuk Nginx menggunakan konfigurasi sebagai berikut. Proxy pass ini digunakan untuk reverse proxy dan juga server yang digunakan ada dua. Sekali lagi, master dan slave ini adalah uji coba. Jadi apabila nantinya bisa, langsung bisa digunakan untuk master to master. Selanjutnya untuk Redis menggunakan versi yang paling terbaru, WordPress juga begitu. Oke, langsung saja kita ke konfigurasi awal. Di sini kita sudah masuk ke terminal untuk MySQL Slave dan juga MySQL Master. Untuk MySQL Slave, di sini sudah terinstall WordPress tadi. Sudah saya instalkan. Dan yang sini ada. Ini adalah yang master. Sudah terinstall WordPress juga. Untuk pengecekannya, apakah statusnya sudah jalan master to masternya? Di sini kita bisa cek. Cek terlebih dahulu. Hmm. Oh, ini berarti. Oke, kita coba eh,
ambil satu dulu saja, yang di bagian master. Di master sini kita bisa lihat. Kita untuk mengecek status sudah jalan atau belum, status dari slide-nya sudah jalan atau belum, maka kita harus pergi ke eh, server MySQL Slave-nya. Oke, jadi nah, jadi di sini adalah slave statusnya. Slave statusnya ini sudah jalan. Namun terdapat satu kendala yang masih saya alami hingga saat ini, bahwa untuk slave IO-nya ini tidak running. Slave IO yang running hanya slave SQL-nya saja. Nah, sedangkan pada keterangan yang diberikan oleh Docker, sebentar, ada keterangan yang diberikan oleh Docker adalah sebagai berikut. Jadi pada bagian MySQL Slave ini slave IO-nya berhenti dikarenakan eh, memiliki server ID MySQL yang equal. Padahal pada settingan saya MySQL server ID-nya ini sudah berbeda dan sudah saya coba untuk melakukan konfigurasi ulang, namun kendala ini masih tetap saja muncul. Baik, izin saya lanjutkan untuk ke bagian Dockernya. Langsung saja ke bagian servernya, di show server untuk. Dan ini adalah kendala yang saya alami. Yang kedua, bahwa MySQL di sini sudah terinstall, namun eh, database sudah terinstall dalam database. Untuk data yang saya cek di database sudah coba saya hapus dengan drop database WordPress lalu meng-create lagi. Dan ketika saya konfigurasi untuk instalasi, problem ini muncul kembali. Jadi untuk progres saya sejauh ini, yang sudah saya bisa lakukan adalah replikasi MySQL dari sisi database-nya saja. Penerapan master to master untuk database-nya saja. Sedangkan untuk masuk ke dalam WordPress hingga penggunaan untuk duplikasi posting masih belum berjalan. Baik, bentar. Sini saya kembalikan ke Docker terlebih dahulu.
Baik. Selanjutnya adalah tafsir Al-Quran untuk ayat surah Al-Baqarah ayat 135 hingga 141. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bu, Mohon maaf, saya ulangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang artinya, mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Maka katakanlah, tidak, akan tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Baik, selanjutnya adalah untuk tafsir Ibnu Katsir pada ayat 135. Ayat ini menjelaskan menanggapi klaim orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengajak umat Islam untuk mengikuti agama mereka dengan dalih akan mendapatkan petunjuk. Allah memerintahkan Rasulullah untuk menjawab bahwa petunjuk sejati adalah mengikuti agama Ibrahim yang hanif atau lurus, yaitu agama yang menyembah Allah tanpa menyekutukannya, yaitu agama Islam. Selanjutnya adalah Al-Baqarah ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma autiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina hadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya, katakanlah wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah pada apa yang diturunkan kepada kami, pada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan keturunannya, pada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta pada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Pada ayat ini, menurut tafsir Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan keimanan umat Islam kepada Allah dan semua kitab yang diturunkan kepada para nabi. Umat Islam tidak membeda-bedakan antara satu nabi dengan yang lain, dan mereka semua tunduk kepada Allah. Ini menunjukkan universalitas Islam dalam penolakan terhadap eksklusivitas klaim dari agama tertentu. Selanjutnya adalah ayat 137. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtada wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Yang artinya, jika mereka telah mengimani apa yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk.
Akan tetapi, jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkanmu dengan perlindungannya dari kejahatan mereka. Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Pada ayat ini, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa jika orang-orang Yahudi dan Nasrani beriman seperti umat Islam beriman, mereka akan mendapat petunjuk. Namun, jika mereka berpaling dan tetap menentang, Allah akan melindungi kaum Muslim dari kejahatan mereka. Selanjutnya adalah ayat 138. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghat wa nahnu lahu 'abidun. Yang artinya, peliharalah sibghah Allah. Siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, hanya kepadanya kami menyembah. Pada ayat ini, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan makna sibghah, yaitu yang berarti warna atau celupan. Dan dalam konteks ini diartikan sebagai agama atau ajaran Allah. Ajaran Allah adalah yang terbaik, jauh lebih baik dari ajaran manusia manapun. Oleh karena itu, umat Islam diperintahkan untuk mengambil celupan ini, yaitu mengikuti ajaran Allah secara total. Selanjutnya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Katakanlah Nabi Muhammad, apa kamu Yahudi dan Nasrani hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri. Ayat ini mengandung tafsir yang menegur orang-orang yang berdebat tentang Allah dengan cara yang tidak benar. Allah adalah Tuhan bagi kita semua, dan setiap orang bertanggung jawab atas amalan mereka sendiri. Ayat ini juga mengingatkan untuk ikhlas dan dalam menyembah Allah, dan tidak mencari-cari alasan untuk berdebat tanpa dasar. Selanjutnya adalah ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am taqulu Am taquluna inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara. Qul a'antum a'lamu amillah. Wa man atlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Wa ma lahu bighafilin amma ta'malun. Yang artinya, apakah kamu juga berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan keturunannya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah sama sekali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menurut tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini membantah klaim Yahudi dan Nasrani yang menyatakan bahwa nabi-nabi seperti Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub adalah pengikut agama mereka. Faktanya, agama Yahudi dan Nasrani muncul jauh setelah mereka, dan ini menunjukkan bahwa klaim mereka tidak berdasar. Selanjutnya adalah ayat yang terakhir, yaitu 141. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Yang artinya, itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka pekerjakan. Selanjutnya, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menutup dengan pernyataan bahwa umat-umat terdahulu memiliki amalan mereka sendiri, dan umat sekarang akan dipertanggungjawabkan atas amalan mereka sendiri juga. Ini mengajarkan tanggung jawab individu bahwa setiap generasi bertanggung jawab atas amalnya sendiri, tanpa menyadarkan pada umat terdahulu. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk tugas yang sudah saya laksanakan memang sangat banyak error yang saya alami. Hal ini juga termasuk progres saya selama 2 minggu ke belakang, yang pada saat ini saya uji coba untuk menggunakan master slave. Namun selama 2 minggu ke belakang saya selama 1,5 minggu ke belakang saya menggunakan konfigurasi master to master, baik untuk penerapan replikasi dari MySQL dan juga untuk mencoba eh, login ke dalam WordPress. Namun saya mengalami hal yang sama,
error yang sama yang saya alami adalah ketika setelah menginstal, eee, dari localhost untuk WordPress-nya mengatakan bahwa database sudah terisi WordPress dan harus dihapus. Sudah saya hapus lalu saya, install lagi WordPress-nya mengalami hal yang sama lagi. Lalu pada saat login, mengalami, redirect, eee, kalau untuk redirect-nya bisa saya konfigurasi ulang, namun ketika masuk ke dalam WordPress dan sudah saya masukkan, postingan, itu replikasinya tidak muncul pada, MySQL yang satunya. Padahal, status master to master sudah dijalankan pada MySQL. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.